Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalina Mukharomah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya gerakan 5M dan vaksinasi, yang merupakan salah satu tugas dari PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Seperti yang kita semua ketahui bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir di negara kita. Yang harus kita lakukan pada saat seperti ini yaitu mematuhi semua protokol kesehatan, melakukan semua tindakan-tindakan pencegahannya, dan melakukan vaksinasi. Salah satu tindakan pencegahannya yaitu adalah gerakan 5M. Apakah gerakan 5M itu? 5M adalah singkatan dari 5 tindakan pencegahan COVID-19 yang harus kita lakukan pada saat pandemi seperti ini, yang semuanya berawalan dengan huruf M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Gerakan pencegahan yang pertama adalah memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Dengan memakai masker, maka kita bisa terlindungi dari virus dan kuman-kuman lain yang saat ini sedang menyebar. Karena bagian mulut dan hidung kita akan terlindungi oleh masker yang kita pakai. Sehingga virus-virus dan kuman-kuman yang saat ini sedang menyebar tidak akan langsung terhirup oleh kita. Menggunakan masker juga harus dilakukan dengan benar. Kita harus mencuci tangan kita sebelum menggunakan masker dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik seperti hand sanitizer. Pastikan bagian masker yang berwarna adalah yang menjadi bagian depan, dan yang berwarna putih adalah yang menghadap wajah kita dan menempel pada wajah kita. Pastikan juga kita memakai ukuran masker yang sesuai dengan wajah kita, jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Bagian hidung dan mulut kita harus tertutupi secara sempurna. Jangan hanya menutupi bagian hidung saja atau bagian mulut saja, karena jika tidak tertutupi secara sempurna hidung dan mulut kita, maka perlindungan terhadap virus dan kuman-kuman lainnya tidak akan optimal dan tidak akan maksimal. Dan pada saat kita melepas maskernya, jangan langsung memegang bagian depan maskernya, namun kita pegang saja bagian pengaitnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sering mengganti masker. Ganti masker kita apabila sudah kotor, sudah basah, ataupun sudah rusak. Dan apabila kita memakai masker kain, jangan lupa untuk sering-sering mencucinya. Karena dengan mencucinya, maka kuman-kuman yang menempel pada masker tersebut akan ikut hilang. Gerakan pencegahan yang kedua adalah mencuci tangan. Dengan mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik seperti hand sanitizer, maka kita dapat terlindungi dari tertular dan terpapar oleh virus COVID-19 ini. Karena bahan-bahan kimia yang ada pada sabun dan juga antiseptik dapat membunuh kuman-kuman dan virus-virus yang ada dan menempel pada tangan kita. Mencuci tangan harus dilakukan dengan benar seperti anjuran para ahli, yaitu mencuci tangan selama 20 detik dan bukan hanya membersihkan bagian telapak tangan kita saja, namun juga punggung tangan kita dan sela-sela jari kita, agar semua kotoran, kuman, virus yang ada pada tangan kita bisa hilang secara sempurna. Gerakan pencegahan yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dapat menghindarkan kita dari tertular dan terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kenapa? Karena dengan menjaga jarak kita dengan orang lain, maka kemungkinan kita bersentuhan, bersenggolan, dan tertular oleh virus dari orang lain juga akan menurun. Karena
Virus-virus yang menyebar di udara dan mungkin menempel di benda-benda sekitar kita tidak akan langsung sampai kepada kita karena kita sudah menjaga jarak kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak di saat kita di luar rumah dan tidak berdekat-dekatan dengan orang lain apabila kita berada di luar rumah. Langkah pencegahan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Manfaat atau kegunaan dari poin yang keempat ini hampir sama dengan poin yang ketiga, yaitu menurunkan resiko kita untuk bersentuhan atau bersenggolan dengan orang lain yang bertujuan untuk menurunkan resiko kita untuk terpapar atau tertular COVID-19 ini. Pada saat pandemi seperti ini, sebaiknya kita menghindari kegiatan-kegiatan berkumpul yang menyebabkan kerumunan tanpa menjaga jarak. Karena saat kita berkerumun, kemungkinan kita untuk bersentuhan atau bersenggolan dengan orang lain menjadi sangat tinggi. Dan kemungkinan kita untuk tertular juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hindarilah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Dan juga menghindari bersentuhan dengan orang lain seperti berjabat tangan, bergandengan tangan, atau mungkin berpelukan. Hindarilah berdekat-dekatan dengan orang lain tanpa menjaga jarak. Gerakan pencegahan yang kelima atau M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Poin yang terakhir ini bisa kita lakukan dengan cara mengurangi kegiatan bepergian kita atau di rumah saja. Kenapa? Karena virus ini tidak hanya bisa menyebar saat kita bertemu atau bersentuhan dengan orang lain, namun juga bisa menempel di tempat-tempat yang kita datangi saat kita bepergian. Seperti misalnya virus ini dapat menempel di transportasi umum, di halte umum, di toilet umum, di pasar, di mal atau swalayan, dan tempat-tempat umum lainnya. Dan juga saat kita keluar rumah, resiko kita tertular virus dari orang lain juga meningkat karena saat kita keluar rumah, kita akan bertemu dengan banyak orang. Oleh karena itu, saat pandemi seperti ini, sebaiknya kita di rumah saja dan mengurangi mobilitas kita. Semakin sedikit kita bepergian, semakin sedikit kita bertemu dengan banyak orang, semakin rendah pula lah resiko kita untuk tertular oleh virus COVID-19 ini. Pembahasan kita yang terakhir adalah vaksinasi. Pentingnya vaksinasi. Apakah vaksin itu? Vaksin adalah sebuah produk biologi yang berupa zat atau substansi yang membantu tubuh kita untuk melawan suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini, virus COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat. Dengan divaksin, maka kekebalan tubuh kita atau imunitas kita terhadap suatu penyakit, dalam hal ini virus COVID-19, menjadi meningkat. Dan resiko kita untuk tertular virus COVID-19 ini menjadi sangat rendah. Dan apabila kita mungkin tertular oleh virus COVID ini, terpapar oleh virus COVID ini, maka kita tidak akan mengalami simptom atau sakit yang berat karena sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh kita untuk melawan virus ini. Selanjutnya, vaksinasi juga bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau yang biasa disebut dengan herd immunity. Karena dengan semakin banyak individu dalam satu kelompok yang divaksin dan sudah terlindungi, maka resiko penularan COVID-19 dalam kelompok tersebut menjadi sangat rendah. Dan apabila salah satu individu dalam kelompok tersebut belum terlindungi atau belum divaksin, maka ia akan terlindungi oleh individu-individu lain dalam kelompok tersebut yang sudah terlindungi oleh vaksinasi. Oleh karena itu, dengan vaksinasi kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, namun juga orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga kita, saudara kita, dan juga teman-teman kita.
Dan manfaat vaksin yang terakhir adalah meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Apabila herd immunity sudah merata, banyak orang yang sudah memiliki kekebalan tubuh yang baik terhadap COVID-19, maka kegiatan sosial dan ekonomi yang sebelumnya mungkin terpuruk bisa kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita jangan sampai lengah saat pandemi seperti ini. Marilah kita menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga 5M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi agar virus COVID-19 ini cepat menghilang, pandemi cepat berlalu, dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau mungkin ada kesalahan kata yang menyinggung teman-teman semua, yang kurang berkenan di teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.